Salam perubahan. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Banyak yang bertanya, mengapa kontrak Freeport diperpanjang? Atau apakah kita kembali terjajah secara ekonomi oleh Amerika? Yang sebagai analis, kita kembali mulai terjebak dalam romantisme sentimen semata. Kita harus bicara data, aturan main, dan masa depan. Hari ini, kita bedah mengapa perpanjangan ini adalah langkah catur yang strategis bagi kedaulatan Indonesia. Dalam buku William N. Dunn, langkah pertama analisis adalah problem structuring. Masalah Freeport bukan sekadar asing versus lokal. Masalah sebenarnya adalah bagaimana memastikan sumber daya alam ini dikonversi menjadi kemakmuran jangka panjang bagi rakyat. Pemerintah tidak sekadar memperpanjang izin. Ada intervensi di sana, peningkatan saham, syarat hilirisasi, hingga transfer teknologi. Inilah yang disebut nasionalisme strategis. Kita tidak mengusir modal, tapi kita menjinakkan modal tersebut untuk bekerja sesuai kepentingan nasional. Namun, kebijakan di atas kertas tidak cukup. George C. Edwards III mengingatkan kita tentang pentingnya implementation. Agar investasi Amerika ini berdampak, ada 3 syarat. Komunikasi. Penjelasan yang jujur kepada masyarakat Papua dan Indonesia luas. Sumber daya. Kesiapan tenaga kerja lokal. Disposisi, komitmen birokrasi untuk mengawasi aturan main secara ketat. Kita hanya menolak tanpa solusi, kita kehilangan momentum. Tapi jika kita terima dengan aturan, kita menang. Apa hubungannya dengan anak-anak kita yang belajar coding dan KA? Investasi besar ini membutuhkan ribuan sistem analis, pengembang perangkat lunak dan ahli data. Freeport dan industri baru Amerika adalah laboratorium raksasa bagi mereka. Melalui manifesto pesisir, kita siapkan bentengnya. Sambil industri besar berjalan di satu sisi, kita perkuat ketahanan pangan dan digitalisasi di sisi pesisir. Agar ekonomi kita seimbang antara industri berat dan ekonomi rakyat yang modern. Jangan ragukan, langkah presiden kita selama kontrol ada di tangan kita sebagai bangsa. Tugas kita adalah mengawal, memberi draft solusi, dan memastikan piring makan rakyat tetap terisi dari tanahnya sendiri. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Sampai jumpa di episode 3. Indonesia menuju raksasa industri, menghapus pengangguran dengan kompetensi global. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar diskusi ini terus berjalan demi perubahan bangsa yang lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya menuju Indonesia Emas 2045 lebih cepat. Ikuti terus episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.